Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Imam Nawawi. Dan seluruh ulama yang telah memberikan ilmunya kepada kita, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan perlindungan kepada Ustaz Tim dan seluruh umat muslim, terutama saudara-saudara kita yang saat ini berada di Palestina, amin ya rabbal wa iyyakum. Mohon maaf Ustaz, Ramadan saya tahun ini akan terasa lebih berat karena insya Allah saya akan ditugaskan bekerja di luar kota serta pekerjaan yang dilakukan cukup berat karena beberapa kali mengharuskan bekerja di malam hari. Bagaimana cara memaksimalkan ibadah ketika bekerja di lapangan, terutama di 10 hari terakhir Ramadan? Sepertinya akan sulit untuk i'tikaf di masjid. Terima kasih Ustaz dan tim, jazakallahu barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, memang semua itu berat kecuali Allah mudahkan, itu jelas lah, itu yang kita yakini. Semua itu berat kecuali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang harus kita camkan, lagi-lagi jangan membangun narasi pesimis gitu loh. Oh ini pasti udah susah dan seterusnya. Enggak. Enggak harus demikian. Jadi misalnya terutama di 10 hari terakhir Ramadan sepertinya akan sulit untuk i'tikaf misalnya, atau Ramadan kali ini akan lebih berat. Belum tentu hadirin, belum tentu. Walaupun sekali lagi semua jalan menuju surga itu gak mudah, sebagaimana pertanyaan Mu'adz bin Jabal kepada Nabi SAW. Kata Mu'adz, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudakhiluni al-jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah SAW, tolong kasih tahu aku amalan yang membuat aku masuk surga dan menjauhkan aku dari neraka. Apa kata Nabi SAW? Laqad sa'alta an azim wa innahu la yasir ala man yassarahu Allah alaih. Engkau bertanya perkara berat, perkara besar ini, perkara besar, perkara berat, tapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah. Itu poinnya. Jadi jangan, saya nggak mengatakan penanya lemes ya, enggak, tapi arahnya kan bisa semangat, bisa lemes. Nah kita harus tutup opsi lemes itu, opsi berat, atau kayaknya akan berat nih, atau kayaknya susah i'tikaf, nanti dibuat susah beneran sama Allah. Harusnya ya ini berat, tapi Allah akan tolong dan saya akan coba gimana caranya untuk bisa i'tikaf. Jadi optimis gitu loh, karena kan ana inda dhanni abdi bi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadits qudsi, aku ini tergantung prasangka hambaku tentang diriku. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarr. Kalau prasangkanya baik maka akan baik, kalau buruk maka akan kejadian buruk. Itu poin. Jadi sekali lagi jangan oh ini berat, ini lebih berat lagi karena gini titik gitu. Jangan, ya ini berat, tapi insya Allah Allah akan tolong, insya Allah. Lalu insya Allah saya akan berjuang habis-habisan dan saya yakin insya Allah. Itu semangat. Makanya ini bukan waktunya, bukan buat orang-orang yang berpikir negatif. Ramadan bukan buat mereka, bukan untuk yang buruk, bukan untuk yang jahat. Ya bagi syar aksir, sekali lagi itu pengumuman tiap malam, diingetin pengumuman setiap malam Ramadan itu, wahai orang-orang yang ke arah negatif, hal yang buruk, yang maksiat, yang putus asa, yang pesimis, yang nggak punya gairah, berhenti, ganti pola, ganti. Ini bukan hari-hari untuk itu. Ini hari-hari optimis, ini hari-hari semangat. Kalaupun salah, ya tobat udah. Jadi lanjutin keribetan pola pikir itu yang diwaswasin syaitan itu, jadi lanjutkan. Kalau misalnya secara teknis lebih berat, udah berhenti sampai sana. Berarti banyak minta tolong sama Allah, husnudzon sama Allah, lalu kerjain deh. Kerjain semuanya yang bisa kita kerjakan. Dan kita lihat apa yang Allah takdirkan. Semua sulit, jangan menuju surga, nggak ada yang mudah. Wa huffatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi hal-hal yang tidak kita sukai secara syahwat. Tapi kan nggak titik, tapi masih koma. Wa innahu
la yasir ala man yassarahullah, tapi mudah bagi orang yang Allah mudahkan. Nah itu gimana cara Allah mudahkan kita itu? Caranya husnudzan, pokoknya insya Allah bisa. Kalaupun qadar nggak bisa, ada banyak cara kok. Lailatul Qadar tidak hanya diraih oleh orang-orang i'tikaf. Orang-orang yang tidak i'tikaf pun, jika dia benar-benar jujur mencari, dapat. Dan juga niat, jangan lupa niat. Niatul amal ablagu minal amal. Niat beramal itu seringkali lebih dahsyat daripada amal itu sendiri. Maksudnya apa? Bukan amal nggak penting, jelas amal penting. Tapi bisa jadi kita sudah meniatkan sesuatu, tapi Allah takdirkan kita tidak berhasil mendapatkan dan mengerjakan itu, dan itu dapat pahalanya kalau kita punya niat. Jadi niatkan, jadi makanya optimis lah, optimis, bertekad, semangat gitu. Karena kalaupun itu nggak berhasil, tetap dapat pahala. Jadi Ramadan itu buat orang yang semangat gitu, nggak lemes gitu, nggak ngantukkan terus, nanti alasannya ibadah gitu. Jadi ibadah itu buat orang semangat, bukan buat orang ngantuk. Dan tanda kutip ya, artinya yang ngantuk-ngantuk, tapi harus ada energi gitu loh. Apalagi ini baru hari pertama, udah lemes, aduh repot. Hari pertama tuh semangat. Pelari-pelari yang ikut event maraton tuh, walaupun nanti nggak finish gitu, itu pas start senyum dulu gitu. Bahkan ada yang foto-foto dulu, selfie dulu. Padahal sebagian mereka tuh nggak finish itu loh. Atau catatan waktu maksimum finish kapan, dia sampai ke garis finish kapan gitu. Tapi pas start tuh seneng dulu, semangat gitu. Itu masa kita dari pertama udah lemes gitu, sedih, gimana nih kita? Dan itu kan harus ini kan, harus semangat Ramadan. Walaupun lagi sakit, Allah itu arhamur rahim. Oh, bulan-bulan biasa aja Allah tuh maha baik. Masa bulan Ramadan kita dipersulit sama Allah? Ini Ramadan, syahrul mubarak, bulan penuh kebaikan, bulan penuh kebaikan. Start harus semangat, jangan lemes, jangan terpuruk. Allah sangat-sangat baik dan maha baik, dan akan meningkatkan kebaikannya kepada kita di Ramadan. Dan itu keyakinan kita, dan kita nggak boleh ragu dengan itu, karena Nabi SAW mengatakan syahrul mubarak, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan yang sangat mulia. Dan ulama itu senang sekali masuk Ramadan. Orang-orang saleh itu senang sekali masuk Ramadan. Ini yang ditunggu-tunggu. Mereka berdoa dari 6 bulan yang lalu untuk bisa masuk Ramadan. Jadi jangan pernah pesimis. Insya Allah Allah permudah. Udah jalanin dulu, ada aja. Hidup masa depan tuh terlalu misteri untuk langsung disimpulkan pasti gini nih, ini susah. Enggak juga. Nanti ada aja diurai sama Allah, ditolong, dikasih solusi di tikungan terakhir, di persimpangan terakhir. Selalu demikian. Banyak banget yang ngalamin demikian. Jadi jangan pernah semangat, dan niatkan bekerja itu untuk menunaikan kewajiban, menafkahi diri sendiri, menafkahi keluarga, menafkahi anak, istri. Jadi pahala. Kalau kita nggak bisa misalnya nggak bisa meninggalkan pekerjaan kita, ya kan untuk itu. Emang nggak semua orang bisa, dan setiap lingkungan kerja beda-beda, dan kita tahu kondisi lagi seperti ini. Ya udah, niatkan, mainkan niat hadirin. Niatkan kerja itu untuk mencari rezeki yang halal, menafkahi pribadi, menafkahi keluarga, sebagai sarana beribadah juga. Dan bisa banyak waktu yang bisa digunakan juga untuk baca Quran ketika kita beraktivitas tanpa menzolimi waktu kerja ya. Waktu kerja nggak boleh dizolimi, itu akad kita dengan perusahaan atau pihak di mana kita bekerja. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah pertama, aufu bil uqud, orang-orang beriman itu harus konsisten dengan akadnya, nggak boleh dicuri gitu loh.
artinya nggak boleh menzalimi waktu kerja, tapi ada waktu yang dan diperbolehkan asal kerjaan lancar segala macam. Nah itu ambil waktu-waktu tersebut, doa kepada Rabbul Alamin, dan seru gitu loh, harusnya optimis gitu. Ramadan tuh harus semangat, nggak boleh lemes.